wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Wahyudi, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-47 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pelayanan publik. Nah, langsung saja, yuk kita simak pembahasan. Nah, apa itu pelayanan publik? Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Selanjutnya, 3 unsur penting dalam pelayanan. Yang pertama, organisasi penyelenggara. Yang kedua, penerima layanan pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Kemudian, klasifikasi pelayanan publik terdiri dari 4. Yang pertama ada bentuk pelayanan administratif, kemudian pelayanan barang, yang ketiga pelayanan jasa, dan yang keempat bentuk pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan yang terakhir, berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. ASN sebagai profesi harus berlandaskan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Praktik etiket pelayanan publik. Dalam pelayanan, kita harus mengutamakan etika dan etiket. Etika adalah adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Dasar-dasar etiket. Yang pertama ada politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Kemudian, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Yang ketiga, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kemudian, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, tolerance, yaitu tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Selanjutnya, informality, yaitu sikap ramah yang diperlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Yang terakhir ada self-control, yaitu sikap menguasai diri sendiri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Praktik etiket dalam pelayanan. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Kemudian etiket bersalaman atau berjabat tangan. Selanjutnya, etiket bertamu dan menerima tamu. Kemudian, etiket bertelepon. Dan yang terakhir adalah etiket dalam menangani pasien. Gambaran pelayanan publik. Di sini, saya bekerja di salah satu instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan merupakan rumah sakit rujukan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, rumah sakit merupakan salah satu organisasi yang berfungsi melakukan pelayanan publik yang mengutamakan pada pelayanan jasa. Oleh karena itu, rumah sakit tidak bisa lepas dari prinsip etika dan etiket, serta menjunjung tinggi nilai tersebut dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bentuk pelayanan yang kita dapatkan dalam rumah sakit, contohnya yang pertama,
pelayanan jasa berupa pelayanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian dalam bentuk pelayanan barang berupa obat-obatan dan alat kesehatan. Selanjutnya, pelayanan administratif dapat kita dapatkan dalam bentuk pembuatan seperti akte kelahiran dan surat keterangan sehat. Peran dalam mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Saya sebagai tenaga kesehatan tentunya dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, saya berperan sebagai salah satu garda terdepan dalam menangani kasus tersebut dan ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah Indonesia dalam mempercepat penanganan kasus COVID-19, yaitu salah satu program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar bangsa dan negara kita saat ini dapat segera pulih dan bangkit kembali. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.